Saya juga lupa soalnya gitu. Ya, yang pertama adalah kita tentukan dulu direktori kerja kita di mana. Ya, jadi jangan memulai pengolahan data kalau kita belum fix, ya, belum ajak mau menempatkan pekerjaan kita di mana. Ya, jadi kita harus tentukan dulu itu. Ya. Nah, ini ada data praktikum ya. Data praktikum ini kita copy, ya, copy. Kemudian kita buat direktori kerja sederhana aja, langsung di D. Ya, kalau tidak ada D, maka kopinya ke C, nggak apa-apa. Ya, tapi kenapa dibikin sederhana? Jangan dibikin terlalu panjang ya. Jadi misalnya apa namanya? Misalnya apa saya, UI, FKM, Fajar, semakin panjang direktori kerja itu semakin sulit kita untuk memindahkan, semakin ribet, ya. Jadi kalau misalnya di sini kita bikin sederhana aja, misalnya ini langsung misalnya kita kasih nama GIS Diare Tangsel 2023, misalnya gitu ya. Boleh dicek. Kalau di C berarti nanti di copy ke, bisa dibukanya itu kalau di copy ke C komputer lain. Nggak bisa di copy ke D. Nggak bisa di paste ke D. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada di sini yang belum dipartisi, saran saya dipartisi ya Pak. Ya Bu ya, dipartisi karena minimal 2. Ya. Kalau zaman kuliah dulu saya ada teman yang partisi khusus untuk drakor. Jadi ada partisi khusus untuk drakor. Terlalu banyak partisi sebetulnya tidak bagus juga. Jadi teman dulu ada yang untuk lagu-lagu dibikin partisi sendiri, ya. Nah, semakin banyak partisi itu justru malah melambatkan performance laptop, gitu ya. Jadi saran saya minimal bikin aja dua partisi, ya maksimal ya, 2 partisi. Yang pertama adalah C untuk aplikasi, kemudian D itu untuk data, ya. Kenapa begitu? Karena kalau C-nya tiba-tiba crash, kalau di situ kita ada data, maka akan runtuh itu semua, hilang, hanyut. Ya. Tapi kalau misalnya kita ada C, ada D, kalau crash, sistem kita crash, tapi data kita aman di D. Jadi kalau kita copot laptop pun nih, hard disknya masih bisa kita colokin ke komputer yang lain. Gitu ya. Jadi saran saya, kalau Bapak Ibu yang belum, sekarang gampang kok, banyak aplikasi yang dulu zaman awal 2000-an itu susah kita partition magic. Ada pakainya namanya partition magic ya. Kalau sekarang itu online pun kita bisa, ada aplikasi online yang bisa untuk mempartisi. Ya, bahkan PDF dulu ada yang namanya Nitro. Ya. Mungkin Bapak Ibu tahu ya zaman dulu ya, Nitro ataupun PDF Acrobat Reader. Sekarang ada PDF online yang bisa ngubah PDF jadi Word. I love PDF. Ya. Jadi sekarang sudah sangat mudah. Saran saya dipartisi aja supaya aman ya Bapak Ibu ya datanya. Jangan sampai nanti datanya itu komputer kita crash, data kita ikut crash, ikut hanyut ya, hilang. Gitu, jangan sampai. Oke, nah ini kita bikin direktori kerja dulu ya di sini ya. Jadi bikin direktori kerjanya sederhana aja, langsung ditempel ke D ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti kalau misalnya saya mau mengerjakan di komputer Pak Sarani, ini saya cukup copy folder ini, kemudian saya paste ke D-nya komputer Pak Sarani. Gitu ya. Itu kenapa kita bikin kita keep it simple. Jangan terlalu banyak anak-anaknya. GIS tahun 2023 misalnya gitu ya, ada folder lagi, ada folder lagi, ada folder lagi. Semakin banyak folder itu, sub folder itu semakin menyulitkan kita untuk mobilisasi data. Ya. Jadi saran saya bikin sederhana. Kemudian di sini ya, kita paste ya. Data praktikum ya. Nah, ini coba kita keluarkan ya, shapefile sama tabular ini kita keluarkan dari folder data praktikumnya. Nah, begini jadinya. Ya, jadi data praktikum kita bisa, foldernya kan sudah kosong ya, karena shapefile sama tabular tadi kan sudah dipindahkan ya. Ini masih
Oke. Nah, kemudian ya, ini ya. Nah, kemudian ini bisa kita hapus, ya. Data praktikum bisa kita hapus karena sudah ada ya, sudah di copy. Kemudian kita bikin satu folder lagi. Nah, ini kita namanya adalah project. Ini belum ada isinya. Belum lahir projectnya. Karena kita belum mulai bekerja. Ya. Tapi kalau shapefile itu sudah ada. Dari awal itu sudah ada shapefile. Ya. Nah, ini shapefile-nya. Peta Tangerang ya. Tangerang Selatan, kemudian ini tabularnya. Oke. Nah, kalau sudah rapi direktori kerja kita, baru kita mulai ke pekerjaan. Ya. Pindah belum? Tempel sama tabulannya. Dipindah ke di atasnya. Maksudnya dipindah ke folder ini, kemudian dikeluarkan dari folder data praktikum ya. Boleh copy, boleh cut. Ya. Nah, kemudian setelah ini sudah ada nih ya, sudah ada nih semua, berarti ini kita sudah siap kerja. Ya. Jadi sebelum kita mulai kerja, biasakan kita tertib administrasi dulu, rapikan dulu filingnya segala macam, baru kita kerja. Ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ya, kembali ke sini. Ini sudah terbuka proyeknya? Mungkin Pak Sarani nanti ditanyakan ke pihak ke dinas kesehatan ya, apakah ada shape file terbaru? Ya, karena yang saya kayaknya ini yang lama ya. Ya. Jadi di data saya itu adanya 50 kelurahan, padahal kalau nggak salah realnya ada 55 ya. 55 kelurahan, jadi ada 5 pemekaran tuh, nggak terdeteksi di data saya. Oke, ya. Nah kemudian ini, oke kita kembali dulu ke Excel ya, kita buka dulu Excelnya. Ya, file tabular Excel. Ini ada dua ya, Excelnya ini ada kelurahan, ada puskesmas. Coba klik di puskesmas. Sama ya. Nah, kita coba buka yang puskesmas. Nah, ini sudah ada semua ya. Ya, sudah ada semua di sini datanya. Jumlah ya, berdasarkan jumlah. Ya. Sampai saya malah belum muncul. Lama ya. Dapat kopian itu saya nggak bisa di copy ya. Saya masukin ke C. Saya tahu DC nggak mau. Apa dia nggak mau ngopi? Apa oleh adminnya dilarang? Iya kayaknya. Permisi dulu. Permisi dulu. Oke, nah ini adalah data Excel ya, data Excelnya. Kita akan latihan dengan menggunakan data ini ya. Yang akan kita pelajari di sini adalah bahwa yang menjadi pengaitnya atau primary key-nya itu adalah yang ini. Ya. Jadi untuk bisa tabel ini masuk ke dalam peta tadi, peta administrasi Tangerang Selatan,
itu dia harus punya satu kolom yang dia itu sama di petai juga ada. Ya. Jadi pengaitnya itu adalah puskesmas, kolom puskesmas ini. Ya, artinya di dalam peta itu ada juga kolom puskesmas. Ya. Jadi dua hal yang sama sekali berbeda itu masih bisa bergabung kalau ada satu kesamaan. Ya. Kalau misalnya tidak ada sama sekali kesamaan, tidak ada kolom yang bisa menjadi pengait dengan data shapefile tadi, maka nggak bisa digabungkan. Gitu ya. Oke, coba kita kembali lagi ke sini ya, kembali lagi ke sini. Coba kita buka ya, kita buka eh, layernya ya. Ya, layer, kemudian add vector layer ya. Udah sampai sini belum? Atau kecepatan? Cepetan. Layer, kemudian add layer, add vector layer. Ya. Oke. Nah, nanti dia akan mengeluarkan kotak ini ya. Nah, di sini kita klik yang ada titik 3 ya, browse. Kemudian eh, kita ketik, ini kan all files ya. Kita coba all files ini kita ganti menjadi S3 shapefile ini yang all file ya. Ini kan masih banyak banget nih ya. Ya. Kita bingung nih lihatnya karena banyak. Ini sebenarnya satu shapefile. Ya, tapi karena extensionnya beda-beda, maka dianggap file yang berbeda. Ya. Nah, ini untuk supaya kita nggak bingung, ini all file kita ganti menjadi S3. Nanti dia akan lebih menyederhanakan tampilan. Ya. S3 shapefile. Nah, dia akan lebih ini ya. Tadi kan all file ya. Tadi kan all file. Ya. All file ini kan ribet banget ya. Bingung ya. Banyak banget nih, ya. Ternyata setelah kita klik S3 shapefile, maka tampilan itu menjadi lebih sederhana. Yang ini ya, S3 shapefile. Maka ternyata dari yang sekian banyak tadi yang awal kita lihat, ternyata hanya ada 5 shapefile. Ya. Jadi dengan kita klik S3 shapefile, sebenarnya itu menyederhanakan tampilan. Jadi tampilannya nggak ngejelimet kayak tadi banyak gitu ya, tapi udah lebih simple, hanya langsung menampilkan 5 ya. Nah, kita klik yang wilayah puskesmas ya. Add. Add. Klik ininya klik. Ya, ininya klik ya. Kalau nggak di checklist dia nggak muncul. Ya. Yang ketinggalan jangan khawatir, nanti ada rekamannya. Ya, tapi kalau mau nyatat juga boleh. Ya. Ya. Ya, di checklist dulu ya. Kalau misalnya ingin menampilkan eh, gambar yang di sebelah kanan ini di checklist dulu. Ya. Ya. Kemudian kalau sudah muncul, ini nanti warnanya bisa macam-macam, nggak masalah ya. Jadi mungkin ada yang tertampil warnanya hijau, merah, kuning, ya. Kan kuning ada.
Oke. Ya, kita lanjut lagi. Kalau misalnya kebetulan petanya bergeser dari posisi tengah-tengah ini, maka kita bisa kembalikan dia dengan klik kanan, zoom to layer, dia akan otomatis ke tengah lagi. Ya, klik kanan, zoom to layer. Oke, nah sekarang saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan primary key ya. Jadi primary key itu adalah variabel kolom yang dia itu ada di kedua database gitu ya. Nah, coba kita klik kanan, open attribute table, ya. Ya, open attribute table, ya diperbesar. Nah, kalau kita lihat di ini adalah ini saya mau kasih lihat ya sebentar ya ini ya. Nah, ya misalnya saya klik di ya, misalnya saya klik di Ciputat ya, Puskesmas Ciputat. Nah, nanti dia akan menunjukkan warna kuning gitu. Nah, ini disclaimer ya, saya nggak tahu bentuknya benar atau enggak ya, karena mungkin data saya nggak update. Ya, tapi setidaknya semua puskesmas ada sih, tapi mungkin ada beberapa yang bentuknya nggak sesuai ya. Nah, kelurah. Tahu nggak? Kalau buntu ada. Tadi ada kayaknya rekaman dia. Gambarnya. Ya. Ya. Jadi intinya adalah saya ingin menjelaskan bahwa kalau misalnya kita klik di tabelnya, itu dia akan menunjukkan posisinya di peta. Ya. Gitu ya. Ya. Nanti tolong dikoreksi ya. Nanti tolong ditanyakan apa yang pakai data server yang baru ya Pak ya? Ya, server yang baru. Yang udah mentah-mentah gini ya. Mungkin ya, kayaknya ada yang punya deh, dinas kesehatan tuh pasti ada yang. Data saya data lama ini. Kelurahannya juga jumlahnya hanya 50 ya. Jadi kan ada 55 ya kalau nggak salah ya, 54, 55 ya. Kayaknya banyak, kurang saya. Nah, jadi di atribut table ini kalau saya klik di sini dia akan menunjukkan, nah ini salah tuh kan. Ya. Dia akan menunjukkan posisi, ya akan menunjukkan posisi. Juga salah nih, ntar diperbaiki lagi ya. Oke, di sini ada primary key ya. Primary key ini namanya puskesmas di sini nih. Puskesmas ini kolom yang akan menjadi penghubung ya, supaya data Excel tadi ini bisa masuk ke sana ya. Jadi di sini ada kolom puskesmas dan di sini juga ada kolom puskesmas gitu ya.
Nah, eh, ciri dua database bisa digabungkan itu minimal ada satu kesamaan. Ya. Jadi di kolom ini, di database ini ada kolom puskesmas yang dari petanya ya, yang dari petanya. Kemudian di Excel juga ada kolom puskesmas. Kalau itu kita bisa temukan itu, maka kita bisa yakin bahwa ini bisa digabung. Ya, saya kalau di segi kelas menganalogikannya gini. Jadi dua orang berlainan jenis bisa disatukan kalau minimal ada satu kesamaan. Samaannya apa coba? Dua orang bisa dinikahkan kalau ada minimal satu kesamaan. Kira-kira kesamaannya apa? Ya, satu agama. Mau dia kaya, miskin, dari suku mana, kalau agamanya sama, pasti bisa dinikahkan. Ya, karena kita menganut pernikahan satu agama, gitu ya. Jadi mau dia sifatnya begini orangnya, sifatnya begitu orangnya, kalau misalnya dia agamanya sama, maka dia bisa dinikahkan. Jadi data juga sama ya. Data kalau misalnya ada satu kolom yang sama di kedua sisinya, maka bisa dipastikan kedua data itu bisa di-merge menjadi satu. Ya. Oke. Nah, kemudian ini coba kita copy ya, kita copy, kemudian kita bikin di sheet yang kedua sini. Nah, tapi database itu dia punya aturan. Punya aturannya itu adalah mungkin Bapak Ibu pernah ya mengelola data di SPSS? Pernah di SPSS? Di SPSS itu kan judul fieldnya itu kan nggak mungkin panjang-panjang. Kenapa? Karena database itu, SPSS itu database. Database itu dia terikat pada aturan judul ini tidak boleh lebih dari 10 karakter. Jadi ini harus kita singkat. Misalnya, jadi misal kita singkat ya. Jadi kan kalau yang tadi kan kasus diare balita, kita singkat jadi diare BLT misalnya. Ini kan kalau dihitung diare itu kan 5, 6. Underscore itu dihitung ya. Ada tidak ada underscore, spasi itu dihitung tetap satu karakter. Ya, jadi biasanya kalau spasi itu kalau dalam bahasa programming itu tetap ditambahkan underscore supaya menunjukkan bahwa ini ada spasi. Jadi spasi dihitung satu, diare 5, spasi 6, berarti ini ada 9, 9 karakter, berarti masih boleh. Lebih dari itu, lebih dari 10 maksud saya, itu nggak bisa. Ya. Akan kepotong dengan, dia akan mengambil 10 karakter pertama, yang sisanya itu akan dibuang. Ya. Nah, daripada nanti oleh aplikasi dipotong, mendingan dari awal kita bikin kode. Ya. Jadi, nah, misalnya nih diare balita, diare BLT, atau diare bal. Ya. Kemudian ini semua diare all. Semata-mata untuk memenuhi ketentuan itu, tidak boleh lebih dari 10 karakter. Kalau ini kan lebih, kasus diare semua umur ini berapa? 5, tambah spasi 6, diare 5 lagi, 10, udah 11. Ya. Nah, ini udah lebih. Nah, ini seperti ini. Kemudian juga yang harus kita perhatikan di sini adalah kita hindari penggunaan tanda pemisah ya. Jadi ini kan nih 1000 itu kan pakai 1,131 ya. Jadi supaya tidak menimbulkan kebingungan di kita dan juga di aplikasi, ini kita sepakati ini nggak usah pakai, tidak nggak usah pakai, jadi di format cell ya, ini tidak usah pakai, nggak usah pakai separator. Ya. Hah? Kecepatan.
Yang ini, pertama namanya ini harus kurang dari maksimal 10 karakter. Ya, ini sudah. Oke. Yang berikutnya adalah isi data ini kalau bisa menghindari penggunaan tanda baca, koma atau titik ya. Karena di bahasa Inggris itu kebalikan sama bahasa Indonesia. 1000 kalau di bahasa Indonesia pakai titik, kalau di bahasa Inggris pakai koma. Ya daripada nanti kita memperdebatkan hal tidak perlu, mendingan kita hilangin aja. Ya. Jadi ini kita hilangkan, kita kita blok semua dulu nih. Kemudian klik kanan, format cell, number ya. Nah ini nolnya, kemudian ini di-uncheck ulang ya. Di-uncheck ulang ya. Meskipun ini kan udah nggak dicek, udah nggak kepilih ya. Jangan, tetap kita cek, kemudian uncheck gitu ya. Jadi bagian dari refresh itu kita cek dulu, kemudian uncheck. Karena ini mungkin di sini tidak ada, tapi di sini kan ada. Ya. Jadi oke. Nah kayak gini ya. Jadi bersih dari tanda baca, koma, dan titik. Ya. Oke, kalau misalnya udah, ini di save as ya, save as. Taruh di tabular. Ulang ya. Yang sheet ini, file, ini di save dulu ya, save dulu Excel-nya. Kemudian file, save as, di tabular ya. Di area Tangsel 2023 tabular. Kemudian ini diganti ke dalam format CSV. CSV, delimited. Dulu mungkin kita mengenal misalnya kalau mau dibuka di PSS tuh pakai diekspor ke DBF gitu ya misalnya, atau diekspor ke Excel, sekarang udah bisa. Dulu kan pakai DBF ya. Nah sekarang ini kita gunakan misalnya sekarang ini kita bisa gunakan pakai CSV, tidak perlu DBF lagi. Jadi ini adalah untuk file untuk ini aja, untuk memindahkan data ya. Oke, nah kemudian kasus diare per puskesmas CSV, nggak apa-apa, save. Nah, ini di oke aja, ya ini hanya apa namanya, hanya pemberitahuan. Bukan berarti error nih ya kalau kayak gini ya. Oke. Nah sekarang kita coba buka. Nah ini kalau misalnya masih ada yang kuning-kuning ini, dihilangkan kuningnya ya. Dihilangkan kuningnya, tombol ini, unselect atau deselect. Nah, seperti ini. CSV yang ini. Yang tengah. Yang koma delimited. Yang tengah. Kan ada yang atas nih, 1, kemudian ada yang bawah 2, ini yang tengah. Oke. Nah, kemudian ini kita akan belajar integrasinya ya. Jadi Pak Salani, punten nanti kalau misalnya ada data yang terbaru shapefile-nya bisa di-share ke teman-teman ya Pak ya. Ini saya terus terang ini datanya nggak update ya, jadi nanti mungkin banyak yang tidak tepat ya datanya. Tapi ini kan untuk latihan aja dulu ya, bahwa shapefile ini ada seperti ini, kemudian nanti digabung ya, nanti digabung dengan tabel kita gitu. Oke, nah kalau sudah CSV ya, kita
Sekarang masukkan file CSV-nya. Ini kan tadi sudah ya, di save ke CSV nih yang ini. Nah, sekarang kita panggil ke QuantumGIS. Jadi untuk file tabel untuk bisa masuk ke sini itu harus dalam bentuk CSV, nggak bisa yang lain. Ya, jadi Excel nggak bisa masuk ke sini. Jadi untuk bisa masuk ke sini, format filenya adalah CSV. Tidak bisa Excel. Word juga nggak bisa. PPT nggak bisa. Ya, jadi untuk data tabel, ya formatnya adalah CSV. Oke, kita buka ya, layer, add layer. Ya, kalau tadi kan kita add vector layer ya. Nah, sekarang kita add delimited text layer. Add delimited text layer. Add delimited text layer ini juga akan digunakan nanti kalau kita akan mengolah data koordinat lokasi kasus ya dari Excel, basisnya Excel. Jadi yang tadi kita misalnya kita keliling pakai WA, kemudian kita masukkan ke Excel, terus mau kita petakan, nah jadwalnya lewat sini juga sama. Pintu masuknya adalah lewat add delimited text layer. Ya, itu masuknya dari sini, sama. Oke, add delimited text layer. Ini yang ujung sini ada kotak titik 3 ya, klik. Kemudian kita cari D. Mana ya? Ini dia. Oke, shapefile, bukan, tabular ya. Tabular kasus diare per puskesmas. Klik-klik ya. Open. Oke, nah kemudian hati-hati ya, scrolling ya, scrollnya pastikan kita di ujung sini, jangan kita scroll di tengah, nanti akan khawatir nanti ini yang malah keubah ya. Jadi scrollingnya di sini. Oke, integer ya, integer itu artinya dia angka bulat. Ya. Kemudian oke. Nah, pastikan nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi kolomnya itu apa namanya? Rapi. Ya. Kalau misalnya tampilannya seperti ini contoh aja ya. Kalau misalnya tampilannya seperti ini. Nah, begini ya. Nah, ini berarti ini ada yang salah. Ya. Artinya semua itu dalam satu kolom. Ya. Padahal ini sebenarnya 3 kolom yang berbeda. Kalau ini salah berarti kita cek di atas ini. Berarti bukan delimiternya itu bukan yang kita gunakan sekarang, tapi kita cari di sini. Nah, kita pilih salah satu nih. Dicek. Kolom yang dia benar, maka dia akan tampil seperti ini. Jadi delimiter itu pemisah ya artinya ya. Jadi kalau ada yang dipisahkan oleh tab yang di sini, ada yang dipisahkan oleh spasi itu yang di sini, ya. Ada yang dipisahkan oleh semikolon itu titik koma. Ada yang dipisahkan oleh kolon titik 2, ya. Seringkali ini terjadi. Kok error ya? Kok tampilannya kok nggak bagus ya gitu, berantakan kayak gini misalnya. Kok tampilannya begini sih? Ya, kok nyatu semua gini gitu ya. Nah, nih kayak gini ya. Padahal tadi kan saya save as-nya CSV.
berarti kan koma, delimiternya koma kan harusnya. Ya. Nah, itu sering terjadi. Bahkan di kelas itu, ini di Labcom ya, komputernya sama, diinstal oleh IT yang sama, speknya sama, tapi ada aja di antara komputer itu yang ternyata berantakan juga hasilnya. Nah, itu saya nggak bisa menjelaskan. Ya, jadi diinstalnya sama, aplikasinya sama, ya, tahapannya persis sama kita lakukan, save as CSV, tapi begitu kita buka di sini loh, kok saya begini ya tampilannya Pak? Gitu. Ini kayak gini misalnya berantakan ya, digabung dia jadi satu kolom diisi di dalam semua tuh, numpuk gitu ya. Harusnya kan ada 3 kolom yang terpisah, ya. Nah itu nggak usah panik, saya juga nggak tahu jawabannya kenapa bisa begitu, tapi kita bisa cari ya, misalnya delimiternya, yang paling sering itu dia berubah menjadi semikolon biasanya. Jadi yang comma separated value itu berubah menjadi semikolon, titik koma delimiternya. Ya, kalau koma itu kan koma, ya. Ini titik koma berubah. Jadi bisa kita cek dengan custom delimiter, kita pilih salah satu aja nih kita cek nih. Yang cocok yang mana? Kalau udah dia bagus, oh berarti yang benar. Tapi kalau misalnya dari awal sudah rapi seperti ini, ya berarti nggak usah kita cek custom delimiternya. Ini opsional aja. Ke sini, ke custom delimiter ini, kalau misalnya di sini tampilannya berantakan. Kalau misalnya sudah rapi seperti ini, sudah terpisah kolomnya begitu, berarti ini sudah aman. Oke, kemudian ke bawah ini di checklist ya. Ini kemudian yang ini kita klik no geometry karena tidak ada koordinat x y-nya kan. Kalau kita tadi menampilkan ini ya. Ini kan ada x sama y-nya. Ini ya. Ini untuk titik lokasi kasus ya. Berarti yang kita pilih di halaman tadi itu adalah kita pilih yang ini, poin koordinat. Kalau kita menampilkan atau yang data yang kita punya itu adalah koordinat dari kasus. Ada koordinat X sama Y-nya. Nah, tapi karena data kita sekarang ini adalah data agregat, tidak ada koordinatnya, maka ini kita pilih yang no geometry. Oke, add. Close. Ya, itu baru kita panggil ya. Belum integrasi. Sekarang kita panggil, sekarang kita integrasikan. Ibaratnya itu mempelai wanita itu sudah ada tuh di balik bilik ini, tapi belum gabung sama kita. Masih dipisahin, tapi sudah hadir di venue. Gitu ya. Jadi tabel kasus di hari ini sudah ada di sini, tapi belum terintegrasi dengan ini. Nah, sekarang kita integrasikan. Wilayah puskesmas, klik kanan, properties. Ulangi ya. Wilayah puskesmas, klik kanan, pakai mouse klik kanan, properties. Ya. Jadi ini tips juga ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita mau melakukan operasi di QGIS, usahakan kita punya mouse ya. Jadi jangan pakai ini. Ini agak susah nanti. Ya, jadi usahakan kita punya mouse sehingga nanti kita memudahkan untuk pengoperasiannya di sini. Oke. Oke, properties. Kemudian ada di sini pilihannya join. Nah, di join. Join. Ada tombol plus ya, kita klik tombol plusnya. Nah, ini akan muncul di sini. Ini adalah tabel Excel-nya.
tabel Excel kasus diare. Kemudian ini adalah kolom atau field milik tabel kasus diare. Coba kita lihat, klik. Nah, ini betul ya. Puskesmas, diare BLT, diare all, ini kan milik file Excel ini yang tadi. Ya. Nah, kita klik di Puskesmas. Target field ini adalah shapefile-nya. Jadi ibaratnya ini ada cairan disuntikan, mau kita injeksi ke sini. Ya. Nah, kita pilih yang dia itu sama. Berarti ini adalah pasangannya. Kan ini banyak kolom-kolom yang tadi banyak itu ya, data awalnya kan. Di shapefile itu kan banyak tuh, ya. Nah, kita pilih kolom yang sama dengan kolom yang dari Excel. Yes, Mas. Jadi tips juga ya Bapak Ibu, supaya kita nggak bingung untuk mencari mana sih pasangannya, ya ada baiknya memang kolom ini diseragamkan tulisannya, ya. Jadi kalau misalnya di Excel-nya tertulis Puskesmas, berarti di shapefile atau di petanya itu kita bikin di kolom itu tulisannya Puskesmas. Jangan kita ketik PKM. Meskipun kita, oh ya, tapi di saat genting biasanya kita lupa. Ya. Biasanya pas ujian nih, mahasiswa. Dikasih namanya beda, bingung dia. Ya. Padahal sebenarnya itu, gitu ya. Nah, jadi menyingkat, tapi ujung-ujungnya bingung sendiri. Loh, ini yang mana ya? Gitu ya. Kok nggak ada? Ya kan tadi disingkat menjadi PKM. Gitu ya. Nah, jadi supaya menghindari itu, kita konsisten dari awal. Mau menggunakan istilah apa? Kalau PKM, berarti di Excel kita tulis PKM. Di sininya. PKM. Gitu ya. Berarti di filenya kita tulis juga PKM. Tapi kalau kita di sini tulisnya Puskesmas, maka di situ juga harus kita biar seragam tulisannya juga Puskesmas. Gitu ya, supaya memudahkan aja. Puskesmas. Oke, balik lagi ke sini. Ini ya. Kemudian ini dibiarkan saja, tapi kita coba ke yang sini nih. Kita checklist nih. Checklist, ya kita checklist. Nanti akan muncul. Nah ini kita hapus, ya kita hapus. Jadi fungsinya daripada isian ini adalah sebenarnya dia ingin menjaga hubungan dengan asal usulnya. Jadi asal usul nama file ini kan kasus diare per Puskesmas. Yang ini kan? Kasus diare per Puskesmas. Itu ingin dia tetap pertahankan masuk ke dalam kolom ini, kolom di shapefile. Tapi kan kita nggak perlu. Ya. Kalau misalnya yang dimasukkan berarti nanti akan panjang nanti judul kolomnya. Kasus diare per Puskesmas, kemudian diare BLT, diare all. Ya. Padahal kita juga ingat bahwa maksimal kan karakter itu kan 10. Maka nanti akan otomatis kepotong sampai karakter 10 yang ada di sini. Prefix itu kan di depan ya. Kalau suffix di belakang. Ya, imbuhan depan itu namanya prefix, imbuhan belakang itu namanya suffix. Ya. Jadi dia akan ada di depan dari nama variabel kita. Nambah, ya. Otomatis nanti variabel kita akan nggak kebawa namanya. Jadi mendingan ini dihapus saja. Oh, kita sudah tahu asal dari file itu apa kan. Jadi ini dihapus saja ya. Oke. Apply. Nah, ini coba kita lihat di atributnya. Ya, di atribut formnya atau di ya, di sini ya. Di sini sudah ada atau field. Jadi di field ini juga sudah nambah nih di area BLT, di area all. Yang ini adalah dari shapefile.
Yang ini adalah bawaan dari Excel. Ya. Oke, apply. Oke. Nah, coba kita buka lagi ya. Klik kanan properties. Ya. Kita klik join. Nah, tapi masalahnya ini bisa di unjoin. Jadi tadi kan di join. Nah, ini masih bisa di unjoin. Masih ada peluang untuk unjoin. Ya. Artinya ini kan bisa di remove nih. Artinya jalinan tadi yang sudah kita bikin itu bisa putus. Ya kenapa? Karena dia masih tunangan. Tunangan itu kan bisa aja nggak jadi nikah. Ya. Nah, makanya kita harus pastikan supaya jalinan ini permanen. Caranya gimana? Caranya adalah kita klik kanan, kita save as, export ya. Save feature as. Kita simpan ke dalam ulang. Cepetan. Klik kanan, export. Ini untuk nyimpen ya. Ini untuk nyimpen. Jadi untuk mempermanenkan ikatan tadi, kan tadi sudah di join ya, sudah diintegrasikan, tapi dia masih temporer, masih bisa lepas. Supaya dia nggak lepas, supaya tadi yang kolom tadi itu nggak keluar lagi dari apa database shapefile-nya, maka kita permanenkan. Permanenkan itu adalah dengan kita ekspor, kita save as ke file yang baru. Ya. Nah, ini file name. Kita misalnya wilayah puskesmas underscore misalnya diare. Jadi ini wilayah puskesmas yang di dalamnya sudah ada data diare. SAP. Ya. Oke, save. Save ya. Klik di sininya dulu di puskesmas diare, wilayah puskesmas, export, save as. Ini kan S. Kalau misalnya yang dipilih otomatis nanti ke bawahnya hanya ada SAP. Kemudian dikasih nama ya, puskesmas, wilayah puskesmas diare. Nah, tips dari saya juga, kalau bisa nama file yang baru ini masih ada kaitannya sama file yang sebelumnya. Ya. Jadi ini kita kan tadi wilayah puskesmas ya shapefile-nya. Nah, jadi tinggal tambahkan aja diare gitu. Jadi supaya tahu bahwa ini adalah peta wilayah puskesmas sama dengan ini gitu. Awal apa namanya? Induknya ya. Induknya dulu awalnya ini, kemudian dia ditambah diare. Oke. Kalau sudah, maka akan muncul shapefile yang baru beda warna. Jadi warna ini random aja, akan keluar random, ya, random. Tapi dia akan menghasilkan warna yang berbeda dari warna yang sebelumnya. Oke. Nah sekarang adalah bagian dari visualisasi. Ini bagian yang senang. Karena apa? Kita bermain dengan warna. Ya. Kalau yang tadi hard work, capek. Yang sekarang senang-senang. Ya.
Oke, nah sekarang gimana? Ini kan kita mau menunjukkan ini anggaplah benar ya wilayahnya gitu udah benar ya. Mungkin nanti setelah nanti muncul tampilannya mungkin oh kayaknya itu bukan di situ ya. Ya mohon maaf ya. Ada kesalahan mungkin di dalam datanya gitu. Jadi nanti itu terkait ini lebih ke kaitan sama data aja ya. Datanya berarti petanya ada yang belum tepat. Tapi teknisnya sama ya, teknisnya sama. Tujuan dari membuat peta ini adalah sebenarnya untuk melihat sebaran apakah puskesmas apakah diare itu mengelompok atau tidak ya. Apakah diare itu ini saya belum buka ya. Nanti kita akan lihat apakah diare itu mengelompok di satu wilayah atau tersebar di semua wilayah itu ada gitu ya. Atau ada wilayah-wilayah yang lebih tinggi diarenya daripada wilayah yang lain. Dan secara letak geografisnya di mana? Apakah mereka sebelahan? Jadi ada wilayah yang tinggi diare, sebelahnya tinggi juga. Oh, berarti sebetulnya adalah satu wilayah besar. Cuman terpisah secara administrasi. Gitu ya. Itu tidak bisa dilihat hanya dengan kita melihat tabel. Jadi mau nggak mau untuk melihat distribusi secara spasial itu mau nggak mau kita harus bikin peta. Mau nggak mau. Ya. Jadi apakah oh, ini puskesmas ini dengan puskesmas ini, oh ternyata dia membentuk satu wilayah yang besar. Kenapa? Kok di sini tinggi semua ya? Misalnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat itu. Jadi antara puskesmas yang berdekatan mungkin bisa koordinasi. Karena permasalahan itu sebenarnya di wilayah mereka itu sama-sama tinggi kan gitu. Oke. Nah, kita coba visualisasikan, klik kanan, properties. Nah, ini kita senang-senang nih. Kita sekarang akan menampilkan warna-warna simbologi. Kemudian graduated ya. Gradasi. Jadi kaidah di dalam visualisasi itu adalah menunjukkan gradasi, bukan merah kuning hijau. Ya. Kalau merah kuning hijau itu kita tidak bisa melihat hierarki, ya, jumlah. Nah ini coba, misalnya ini saya pakai gradasi merah misalnya ya. Oke, kemudian value-nya adalah diare O. Ya, misalnya nih diare all, kemudian ini yang paling rendah itu warna lebih terang, yang lebih tinggi warnanya lebih gelap, ya. Kemudian classify. Ini kebetulan saya bikinnya 5 kelas. Bisa kita bikin beberapa kelas ya. Misalnya 4 kelas atau 3 kelas ya. Bisa diatur. Kemudian lebarnya juga bisa kita atur. Values-nya berapa? Ya. Jadi ini menggunakan equal count, bisa modenya bisa banyak ya, bisa macam-macam. Nah, fixed interval atau macam ini mungkin kalau yang paham statistik ya, di sini kita bisa membaginya dulu dengan berbagai mode ya, tergantung dari kebutuhan. Oke, apply. Oke. Nah, menarik nih. Coba kita lihat nih. Ternyata yang merah gelap itu daerah sini. Di sini terang. Ya. Jadi wilayah-wilayah yang tinggi itu secara geografis berdekatan. Wilayah-wilayah yang rendah itu juga secara geografis berdekatan. Nah, kalau kita bicara dari sisi castling, mungkin saja sanitasi di sini mungkin masih lebih bagus daripada di sini. Mungkin. Sehingga akhirnya warganya tidak banyak yang dari segi lingkungannya ya, lebih sanitize gitu ya. Ya itu perlu kita gunakan datanya juga ya, kita analisis dengan datanya. Tapi dari sini bisa kita lihat bahwa secara geografis yang warnanya terang ini berdekatan. Gitu ya.
Tapi yang warnanya gelap, ini juga berdekatan. Jadi kalau misalnya saya mau buat saya mau bikin lingkaran ya, berarti ini satu lingkaran nih sama ini tiga. Ya, ada tiga pengelompokan wilayah. Wilayah-wilayah yang sebelah barat sini itu bisa dikatakan wilayah-wilayah dengan kasus diare yang tidak terlalu banyak. Kenapa? Itu kita harus cek lagi. Wilayah-wilayah yang di utara dan di timur sini, ini adalah wilayah-wilayah yang tinggi diare. Kenapa? Nah, itu harus kita cek lagi. Kemudian wilayah-wilayah di selatan nih, ya rata-rata ini ya, banyak di sini, itu juga tinggi. Ya. Kenapa? Nah, itu dicek lagi. Gitu ya. Nah, untuk menampilkan puskesmasnya, kita bisa menampilkan Pak, kayaknya kita punya waktu Pak untuk praktek pakai WA Pak. Ya, ya pelatihan sebentar aja. Ya, nah ini kemudian menampilkan labelnya ya, klik kanan. Ini nama-nama puskesmasnya, klik kanan. Properties di sini ya. Jangan di sini maksud saya. Di sini ya, di sini puskesmas, wilayah puskesmas diare, klik kanan, properties, label. Nah, ini kita klik. Ini menampilkan label ya, Bapak Ibu. Single label, kemudian namanya puskesmas. Ya, kurang lebih seperti ini lah ya, teknisnya. Ya, jadi sekali lagi disclaimer ya, kalau misalnya ada kesalahan di letak ya. Tapi kurang lebih teknisnya seperti itu. Ya, nama puskesmasnya bisa kita tampilkan di sini, kemudian nanti bisa kita bukan nama puskesmasnya, nama wilayah puskesmasnya, ya. Kemudian titik puskesmasnya itu kita bisa search di Google Map, kita masukkan ke sini. Ya, jadi misalnya puskesmas puskesmas Pisangan tuh titik puskesmasnya di mana? Itu kita bisa tampilkan di sini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, sebenarnya ini kurang menarik ya, kurang menarik untuk kita di puskesmas sebenarnya, karena yang ini informasi ini sebetulnya berguna untuk Dinkes. Ya, tapi berikutnya yang misalnya satu puskesmas dengan RW-nya misalnya gitu ya Pak ya. Ya, titik RW, titik RT. Ya. Oke. Ya. Ya, labeling, properties, kemudian label, single label, value puskesmas, apply. Apply. Ketutupan ya? Iya. Mungkin itu resolusinya bisa dikecilin laptop. Dikecilin resolusi. Ya,
Gimana? Bisa Bu? Ya, jadi sebetulnya eh, apa ya? Peta RW itu sebetulnya bisa dibikin oleh level kelurahan sih sebetulnya ya. Oleh orang-orang di kelurahan gitu. Kalau bisa. Kalau misalnya mau ya. Susah ya? Itunya ketutup ya? Kalau kecil itunya layarnya. Di bawahnya dia ada. Ketutupan dia. Sebelah sini. Gimana Pak? Modelnya Di luar aja. di depan aja. Nah, Saya kirim misalnya gitu. nanti kita belajar itu, kita masukin di Excel, kita Gitu. tampilin. Biasanya berapa orang, 2 orang, 3 orang. Tapi lokasinya sebelah mana ya? Depan aja. Saya di depan atau saya yang kirim? Enggak semuanya yang coba Semua. pakai WhatsApp. Mana? Pakai WhatsApp. Kirim WhatsApp. Semuanya coba. Terus nanti kita handlock. Kan ada grup kan? Ada grup. Nah, nanti dikirim, nanti di copy, kemudian nanti di apa? Di Kirimin gitu ke. nanti masukin ke Excel, isi Excel aja sih. Sekarang kan sudah. Latihan sebentar aja sih, nggak usah lama-lama. Ya. Nanti semuanya nggak tahu. Oh iya juga sih. Kapan Pak? Mau sekarang? Sekarang aja sih. Nah, sama-sama. Khusus. Sama saya juga. Saya bukan apa laptop saya nggak support. Bisa terbaik dan sering nggak ikutin. Nggak apa-apa. Tenang lagi nih teman.